Bisa lihat screen ya? Bisa. Ya, oke. Ya, thank you. Selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di sini. Kita akan em, mempelajari satu pelajaran em, apa natural treatment untuk pengobatan alami untuk orang yang menderita cacar air. Ah, no, bukan cacar air, cacar api. Kita lihat di Google namanya, kalau bahasa Inggris kan shingles atau herpes zoster. Kalau di Indonesia itu cacar api, cacar ular, tapi kalau kita tahu di Manado dibilang muntah ular. Muntah ular kan, Li? Onang pasti betul kan? Maksudnya Iya, direken iya. ya. Oke. Jadi em, kenapa kita mau share ini? Karena ini adalah pengalaman kita sendiri. Kita sendiri waktu masih kecil kita pernah kena chicken pox atau cacar air. Jadi kalau orang yang pernah kena chicken pox atau cacar air itu dia punya virus itu bisa dormant. Dormant itu artinya ada dia punya virus tapi ndak aktif gitu. Nah, untuk orang yang kena herpes zoster atau muntah ular itu karena mereka ada in previous apa dia punya background itu ada kena cacar air dan dia punya virus itu dormant. Jadi nanti dia akan timbul atau bisa atau saya bisa kena muntah ular kalau saya punya imun sistem itu turun gitu. Nah, jadi em, kenapa saya share ini? Ini adalah pengalaman bagaimana em, di kelas medical missionary mereka suaminya orang yang kasih kelas medical missionary suaminya kena cacar muntah ular atau shingles dan bagaimana dia treat em, dia punya suaminya itu. Dan saya mau share karena kita tahu di Indonesia atau di sini ada kita punya teman belum lama kena muntah ular. Bagaimana untuk mengetahui kalau orang ini kena muntah ular, apa treatment yang dikasih dan apa kalau kita ke dokter, dokter itu kasih apa. Tapi ada a better way atau cara yang lebih baik untuk kita bisa treat orang yang kena muntah ular ya atau herpes, herpes zoster atau shingles. Oke, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, apa itu muntah ular atau herpes? Itu adalah infeksi virus. Jadi ini virus itu menyebabkan blister atau ruam melepuh ya. Jadi kalau kalau kita lihat ini ya dia punya virus. Ini namanya shingles atau muntah ular. Kita bilang muntah ular ya aja ya karena kita sangat familiar dengan muntah ular. Muntah ular. Jadi dia akan ada apa namanya? Ada melepuh dia punya kita punya kulit dan biasanya itu akan muncul di satu sisi tubuh. Ada orang yang mulai dari dia punya em, di belakangnya atau ada yang dari perut, ada yang dari leher, ada yang dari kepala, oke? Dan penyakit ini disebabkan oleh reaktivasi atau reactivation virus varicella zoster, virus yang menyebabkan cacar air. Nah, ini yang tadi kita bilang ya. Jadi kalau teman-teman pernah dulu waktu masih kecil pernah kena cacar air, orang kita bisa beresiko untuk kena herpes zoster atau shingles. Karena penyakit ini virusnya itu aktif kembali gitu. Dan waktu virusnya aktif kembali dan untuk kita mengetahui kalau kita kena muntah ular itu adalah pertama pertama rasanya nyeri atau pain atau sakit gitu. Kemudian kayak ada sensasi terbakar, kemudian kayak ada kesemutan atau tingling. Kemudian kita lihat ada blister ya yang tadi yang ini di gambar ini, ada ruam berisi cairan yang berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Terus dibilang di sini bahwa pengobatan antivirus sejak dini sangat penting untuk mengurangi tingkat keparahan dan mencegah nyeri jangka panjang. Nah, di saat kita sudah merasakan kayak sakit, kayak kesemutan, kayak terbakar, terus kita lihat ada merah blister itu, kita harus tahu right away, langsung tahu bahwa ini adalah
herpes zoster atau muntah ular. Dan biasanya itu orang bilang kalau muntah ular itu dia akan keliling. Jadi seperti ular ada kepala gitu, ada ekornya dan nggak bisa ketemu gitu. Jadi kalau bisa ketemu bisa parah ya. Atau malah di Amerika orang yang meninggal karena muntah ular itu dia punya data adalah nggak banyak sih, 100 orang dalam 1 tahun itu meninggal karena herpes zoster atau muntah ular gitu. Jadi kita lihat nanti kita share sama teman-teman ya. Walaupun ini nggak banyak yang meninggal, dia punya orang yang meninggal dengan muntah ular ini, tetapi kita akan lihat em, dia punya efek jangka panjang itu apa yang terjadi kalau kita nggak langsung obati right away. Nah, jadi kita mau share em, kepada orang yang kasih kelas medical missionary waktu suaminya kena muntah ular. Pertama dia punya kena muntah ularnya di kepala terus turun di mata gitu. Jadi waktu dia mulai kena gejala muntah ular, dia punya kepala itu bengkak gitu dan sakit gitu. Jadi dia pikir kayaknya dia nggak kejeduk gitu ya. Maksudnya dia nggak kejeduk kok dia punya kepala sakit dan bengkak gitu. Tiba-tiba hari kedua atau hari ketiga kemudian ada blister gitu, ada apa dia bilang di sini bahasa Indonesia, melepuh, melepuh terus merah. Jadi ketahuan ketahuan di situ bahwa oh dia kena muntah ular gitu ya. Jadi itu salah satu dia punya gejala. Dan kalau kalian lihat ini kan di tangan gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini dia punya melepuh di tangan gitu. Oke. Nah, waktu kita belajar mengenai apa? Muntah ular. Oke? Nah, kita lihat kutipan Ellen White ini. Jadi, kenapa orang kena muntah ular? Iya kan? Apa sih? Ya tadi kan dibilang itu virus, oke? Virus dan virus itu kalau kita kena cacar air, dia virusnya itu tidak aktif, tetapi di saat saya punya imun sistem turun atau saya lebih tua dan biasanya orang tua biasanya imun sistem turun, disitulah dia bisa reaktif lagi atau kembali aktif dia punya virus untuk orang kena muntah ular. Nah, di sini ada kutipan yang saya mau share kepada teman-teman. Dibilang setan itu adalah originator of disease. Jadi mau semua penyakit apapun di dunia ini, setan itu dialah asli atau origin atau asal dari sumber penyakit itu sendiri. Dan kita lihat di sini ya, dosa dan penyakit bear to each other the relationship of cause and effect. Jadi teman-teman kita lihat di sini bahwa ini Roh Nubuat bilang ya, itu disease atau penyakit itu disebabkan karena dosa. Itu mereka punya relationship itu adalah cause and effect. Jadi kenapa saya sakit? Karena ada dosa. Dosa itu originalnya adalah setan. Jadi setan mencoba kita untuk melakukan apa saja untuk melanggar hukum kesehatan dan akhirnya menyebabkan penyakit. Oke. Nah, nanti kita lihat ya, tadi kita bilang imun sistem turun, nanti kita lihat apalagi yang menyebabkan penyakit dari herpes atau muntah ular. Nah, terus di sini kutipan Ellen White yang berikut yang mungkin kita semua sudah familiar dengan kutipan ini, dia bilang, penyakit ini adalah usaha dari tubuh kita, usaha dari nature atau alam untuk free the system, untuk membebaskan kita punya sistem dari kondisi yang disebabkan oleh apa? Pelanggaran akan hukum-hukum kesehatan. Nah, penyakit muntah ular ini kita harus tahu bahwa ada pelanggaran dari hukum kesehatan yang kita atau saya langgar sehingga kita sakit penyakit muntah ular. Terus dibilang ya, dan ini yang akan kita lakukan pada saat ini. Dalam kasus orang yang sakit, penyebabnya harus diketahui. Jadi setiap penyakit apapun orang itu alami, kita harus tahu penyebabnya apa. Kenapa? Karena di saat teman-teman dan saya punya pengetahuan apa yang menyebabkan orang itu sakit, kita harus lakukan berikut.
dia punya kondisi yang tidak sehat harus dirubah, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu harus dikoreksi. Nah, baru orang itu akan apa? Akan sembuh. Misalnya contoh ya, kita pernah kasih satu ilustrasi ini mungkin in the past kita sudah lupa. Jadi misalnya kita di dapur itu ada sink, ada tempat untuk cuci piring, terus ada air, kan? Ada air untuk kita cuci piring. Nah, tiba-tiba kita punya floor atau lantai itu banjir gitu. Jadi waktu lantai itu banjir dan kita lihat, ih kenapa ini lantai kok tiba-tiba banjir? Ternyata air itu sudah tumpah dari tempat cuci piring, tumpah ke lantai dan lantainya sudah banjir. Jadi saya harus berpikir kan, ting ting ting, apa yang kenapa ini lantai banjir? Oh, ternyata bahwa lantai ini banjir disebabkan oleh airnya itu turun dari keran dan tidak stop-stop. Nah, untuk saya, untuk orang yang bijaksana atau orang yang normal, yang saya harus lakukan adalah saya harus kasih stop itu keran yang bocor itu. Di saat saya stop itu keran yang bocor, itu pasti lantainya itu nggak akan tambah air. Dan kemudian kita bisa pel lantainya, kasih kering pakai handuk atau apa untuk kasih kering lantainya. Nah, coba kalau kalian imagine misalnya lantainya itu sudah banjir. Terus abis itu saya hanya mop itu floor, kasih kering pakai handuk. Saya mau pakai 1.000 handuk pun, towels, tapi kalau kerannya nggak dimatiin, tetap saja akan banjir gitu. Nah, itu prinsip yang sama untuk sakit. Kalau kita sakit, kita harus tahu apa penyebab penyakit itu. Nah, di saat saya tahu penyebab penyakit itu, itulah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang menyebabkan saya sakit. Harus diganti, baru penyakitnya itu akan bisa disembuhkan. Tapi kalau saya terus-terus menerus melanggar akan hukum kesehatan, bagaimana saya bisa disembuhkan atau bagaimana lantai itu akan kering kalau airnya terus-terus bocor gitu. Jadi dia punya air itu harus diperbaiki untuk lantainya kering. The same thing, kita harus memperbaiki apa yang salah di tubuh kita untuk bisa tubuh kita akan bekerja untuk menyembuhkannya because kita punya body can heal itself. Of course, sumber sumber penyembuhan itu dari Tuhan, tetapi kita punya body itu tahu apa yang dia harus lakukan karena dia bilang di sini dan kemudian alam atau kita punya body akan di-assist, akan ditolong, dia punya effort usahanya untuk kasih keluar semua impurity, kekotoran dan kemudian re-establish, membangun kembali kondisi yang baik di si kita punya sistem. Jadi kita punya body, kita punya tubuh, he knows what he's doing, dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau kita kasih kita punya tubuh di right condition, menurut akan hukum kesehatan, kita punya tubuh akan dikembalikan kepada kondisi yang baik atau akan disembuhkan ya dari penyakit itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penyebab herpes zoster atau apa penyebab muntah ular? Nah, itu yang tadi kita sudah bilang. Itu adalah dari virus yang yang virusnya itu virus varicella zoster itu disebabkan oleh virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Nah, di saat saya sembuh misalnya cacar air, virus itu tetap ada dan dormant. Dormant itu tidak aktif. Seperti dormant itu kayak saya tidur gitu. Kalau saya tidur, saya nggak bikin apa-apa. Di saat saya bangun, baru saya bikin something ya. Sama dengan ini, virusnya ada, tapi nggak aktif. Nah, bagaimana untuk virus itu bisa aktif? Jadi dibilang di sini, setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus tetap tidur atau dormant di dalam sel saraf dan dapat aktif kembali bertahun-tahun kemudian. Jadi virus ini bisa aktif kembali dalam bertahun-tahun kemudian. Dan bagaimana virus ini aktif di saat kita punya imun sistem itu turun gitu. Virus dapat aktif kembali saat daya tahan tubuh melemah. Karena misalnya orang kalau usia sudah tua biasanya dia punya imun sistem turun.
Makanya orang yang kena herpes atau muntah ular kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Tapi orang muda juga orang yang masih nggak terlalu tua juga kena. Terus ada penyakit, ada stres, teman-teman. Jadi stres itu bisa menyebabkan kita punya kekebalan tubuh itu turun ya. Jadi bagaimana untuk kita tidak stres, kita serahkan kita punya kekhawatiran kepada Tuhan karena stres tidak bisa merubah situasi gitu. Apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, leave it to God dan tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk situasi dan kondisi saya. Kalau kita stres terus, kita punya imun sistem turun dan and then kalau kita punya herpes zoster cacar air in the past, bisa kita kena shingles atau disebabkan oleh penyakit yang lain. Nah, untuk penyakit yang lain ini saya belum search penyakit apa yang mungkin bisa saja AIDS karena AIDS itu penurunan sistem kekebalan tubuh atau ada penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan saya punya sistem kekebalan tubuh turun, itu bisa trigger atau memicu penyakit muntah ular. Oke, nah tadi tadi kita sudah bilang ya bahwa gejala awal itu kayak sakit, gatal, kayak kebakar, kayak kesemutan, atau em, kepekaan terlebih pada area kulit tertentu. Jadi ada orang yang kena muntah ular, mau pakai baju pun kalau dia punya kulit itu kena baju itu sakitnya luar biasa, teman-teman. Jadi ini orang yang penyakit muntah ular ini kalau dia lagi sakit, sakitnya sakit sekali gitu. Nah, bisa saja orang yang kena muntah ular itu dia kena demam, panas, atau kena sakit kepala, atau kelelahan. Dan biasa juga orang yang kena muntah ular itu karena dia capek, rasa sakit, sakit kepala, demam, dia nggak mau makan gitu. Turun dia punya selera makan. Dan juga karena dia kesakitan, mau kena baju pun sakit, jadi orang itu biasanya jadi depres gitu ya. Jadi depres. Jadi teman-teman ini penyakit muntah ular ini bukan yang penyakit biasa-biasa, kesakitan, sudah sakit, sometimes gatal, kesemutan, nggak suka makan, bisa panas, turun selera makan. Jadi, aduh, tidak nyaman sekali gitu. Dan dia bilang akan muncul blister atau ruam merah yang berisi cairan. Biasanya muncul 1 sampai 5 hari setelah nyeri dimulai. Jadi, biasanya sakit dulu baru muncul blister. Jadi, kalau teman-teman atau ada orang lain yang kalian temui dia punya symptoms itu sakit terus kemudian ada blister merah-merah gitu. Kemudian dia punya ruam itu atau blister itu yang berisi air itu berkelompok gitu dan merah, kita bisa ketahui bahwa itu most likely adalah muntah ular. Oke, dan dia bisa berkelompok kecil di satu sisi tubuh atau wajah. Nah, kemudian teman-teman, ini em, herpes ini dia punya komplikasi yang paling umum. Ini terjadi pada sekitar 20 pasien. Kondisi ini ditandai dengan nyeri yang terus-menerus. Jadi ada orang yang kena penyakit muntah ular, dia punya komplikasi itu, dia punya pain atau dia nyeri itu nggak pernah stop, terus-menerus dan terasa seperti terbakar, seperti ditusuk, dan tetap berlangsung lama bahkan setelah dia punya blister itu, dia punya merah-merah itu, sudah sembuh, tapi dia punya sakit terus karena itu kena di nerve atau di saraf ya, kita punya sel-sel saraf gitu. Nah, makanya itu kayak ada orang bilang, kalau orang pernah kena COVID, biasanya orang bilang, oh long COVID, maksudnya dia sudah sembuh dari dia punya COVID itu, tapi dia masih ada gejala yang enggak stop-stop begitu. Sama seperti orang kena muntah ular, sudah nggak ada merah-merah, tapi sakitnya itu terus-menerus gitu. Dan nanti kita lihat ya bagaimana dia punya treatment. Dan kemudian, nah ini yang paling bahaya. Ini yang bahaya.
Kalau dia punya muntah ular itu menyerang kita punya saraf kranial saraf itu atau di sekitar mata itu dikenal sebagai herpes zoster ophthalmicus. Nah, ini kondisi itu dapat menyebabkan kerusakan serius yang berujung pada kebutaan atau gangguan pendengaran. Dan ini kita bisa testify this is so true. Kenapa? Karena saya di tempat kerja ada satu oma. Satu oma itu dia punya mata itu sebelah kita lupa sebelah kiri. Ya, matanya sebelah kiri itu mata palsu gitu. Waktu kita tahu oma itu kita bilang, oh dia bilang, oh do you know dia bilang kita punya mata satu ini mata fake eyes. Kita bilang, hah? Fake eyes? Masa sih? Dia bilang, iya kita punya mata fake. Satu ini nggak bukan mata yang asli. Terus kita tanya, kenapa kamu punya mata yang satu? Maksudnya apa? Masalahnya apa sampai em, matanya satu itu buta gitu? Dan teman-teman tahu kenapa dia punya mata satu buta? Mata satu buta itu karena dia kena muntah ular, shingles in the past. Dan single itu kena di saraf ini, saraf kranial yang membuat dia itu jadi buta. Jadi yang kan waktu dia jadi buta itu mungkin matanya harus dikeluarkan, dioperasi atau I don't know what's going on. Tapi yang terjadi adalah oma ini sekarang karena sudah matanya sudah nggak ada yang satu karena kena shingles. Jadi dia sekarang pakai mata yang palsu gitu. Jadi waktu dia pakai mata yang palsu, pernah dia punya treatment itu adalah dalam 1 kali 1 bulan mata palsu itu harus dikeluarkan, kemudian dicuci, kemudian dipasang lagi gitu. Jadi waktu itu saya kerja dan kemudian ada di treatment itu bilang, oh harus kasih keluar dia punya mata, harus dicuci. Saya bilang, what? Kasih keluar mata is very intimidating, maksudnya kayak ketakutan. Walaupun matanya mata palsu, kita bilang kita nggak pernah seumur hidup, walaupun mata palsu untuk kasih keluar mata palsu, kemudian dicuci, kemudian dikasih taruh lagi matanya. Em, jadi I was like, aduh, jadi kita harus tanya nurse yang lain untuk bagaimana untuk bikin itu. Terus Oma bilang, oh it's easy, gampang hanya pakai ini. Ya, I know it's easy karena dia sudah berpengalaman untuk kasih keluar. Tapi untuk pertama kali kasih keluar mata, oh, jadi akhirnya matanya itu dikeluarin, dicuci, terus dipasang lagi gitu. Kenapa kita brought it up ini? Karena kalau saya atau teman-teman kena muntah ular, kita jangan pernah anggap enteng gitu. Harus di-treat right away. Dibilang di situ, kan tadi dibilang di sini dia punya dia punya blister itu atau dia punya cairan di kulit itu biasanya kan muncul 1 sampai 5 hari setelah nyeri dimulai. Tapi sebelum muncul pun, teman-teman kalau sudah rasa kayak sakit begitu, we have to do something right away gitu ya. Jangan tunggu sampai good thing kalau blisternya keluar kita langsung tahu oh ini pasti muntah ular. Tapi ada yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kita punya imun sistem dan bisa fight itu virus. Mau kena muntah ular kayak mau virus apapun kita bisa fight right away dengan treatment yang kita akan bahas nanti. Oke? Jadi kalau kena di mata ya itu bisa buta dan memang betul buta teman-teman dan is not bukan suatu pengalaman yang bagus untuk buta karena kalau buta hanya punya satu mata ndak itu ya maksudnya sangat sulit kita untuk beraktivitas dan juga bisa juga kita dapat gangguan pendengaran. Nanti kita lihat kalau kalau kena muntah ular di telinga kita bikin apa, oke? Dan kita juga kasih tahu bagaimana kalau kena muntah ular terus kena di mata seperti pasien ini yang kita di tempat kerja, bagaimana kita bisa bikin natural treatment, oke? Nah, jadi kalau orang-orang yang kena muntah ular atau orang yang kena herpes itu biasanya kalau pergi ke dokter, dokter itu of course karena ini virus ya jadi harus dikasih
obat antiviral kan atau antivirus. Nah, ini ada nama-nama obat yang saya taruh di sini dan saya sangat familiar sekali dengan obat ini, acyclovir, karena oma yang kena ini dikasih obat acyclovir ini ya, yang Zovirax ini, dia dikasih obat ini setiap hari. Nah, teman-teman, kita akan lihat bagaimana kalau kalau orang ini pergi ke dokter, misalnya, terus dikasih em, antivirus. Oke. Selain dikasih antivirus, karena sometimes kan muntah ular itu tadi yang saya bilang ya, sakit gitu ya. Dia punya tangan atau any part of the body sakit, dikasih Tylenol, dikasih ibuprofen, Advil, terus dikasih apa namanya bisa dikasih krim untuk menolong dia punya kesakitan. Terus kalau kalau misalnya dalam severe cases, oke, mereka bisa prescribe narkotik untuk orang-orang yang muntah ular ini atau antidepresan karena orang-orang yang apa namanya orang-orang yang kena single ini atau muntah ular, kalau mereka kesakitan teman-teman, sometimes mereka juga nggak bisa tahan itu sakit, jadi harus di-prescribe narcotic medication untuk atau antidepresan. Tadi kita bilang ya, orang itu bisa depres kalau kena muntah ular. Jadi muntah ular ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja. Orang bisa, dokter bisa prescribe narkotik, bisa prescribe amitriptyline. Kita tahu ini obat amitriptyline karena banyak pasien-pasien ambil obat ini antidepresan untuk mengobati mereka punya post-herpetic neuralgia, itu yang mereka punya sakit di saraf itu. Dan kemudian dokter juga bisa prescribe um, corticosteroid ya, steroid untuk menurunkan inflamasi dan kesakitan. Nah, teman-teman, semua ini obat yang ini yang apa yang diprescribe oleh dokter ini obat-obat ini bukan tidak ada efek samping, teman-teman. Obat semua ini yang diprescribe ini ini dia punya efek sampingnya banyak sekali gitu ya. Kita hanya ambil contoh acyclovir. Tapi mau lihat satu persatu, apalagi steroid. Waduh, kalau ada pasien-pasien yang ada inflamasi atau apa, blister atau anything, sometimes langsung dikasih steroid kalau dia punya obat yang lain tidak itu dan steroid jadi kayak sudah tua kasihan sudah apa ya terus harus diprescribe dengan berbagai macam obat-obat. Aduh, kita amazed aja sometimes kita punya body ini bagaimana orang-orang masih bisa bertahan dengan semua obat-obat yang diprescribe oleh dokter ya. Dan sometimes dia punya efek samping itu sakit kepala, muntah, dia malah malah dia punya efek samping itu kita punya kulit itu sudah sakit dengan itchy dari gatal dengan penyakit muntah ular. Dia punya obat yang diambil itu dia punya side effect efek samping itu juga bisa bikin gatal dengan merah-merah gitu. Dan juga ada side effect yang mungkin jarang tapi serius karena ambil obat ini bisa merusak kita punya ginjal, oke? Orang-orang sometimes bisa gemetar, halusinasi, susah bernafas, bengkak di punya muka, dan sometimes orang punya unusual bleeding atau bruising, berdarah atau jadi dia punya side effect itu banyak sekali ya dan itu baru satu jenis obat. Gimana kalau dikasih steroid gimana kalau dikasih obat steroid, prednison atau gimana kalau dikasih Tylenol. Itu semua on the top of the medicine yang punya side effect atau efek samping yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan juga mereka kasih apa namanya
ada ointment yang diprescribe untuk aciclovir yang bisa jadi kita punya kulit jadi dry, flaky skin, oke, burning atau itching, dan juga banyak sekali ya teman-teman. Ini kita hanya kasih yang dia punya precaution atau side effect dari obat-obat yang diprescribe, yang dikasih preskripsi untuk orang yang kena muntah ular. Oke. Nah, itulah sebabnya karena kita sudah tahu bagaimana muntah ular itu, bagaimana dia itu muncul dan bagaimana itu ditangani oleh dokter. I mean, I'm not saying that, karena sometimes orang kan nggak tahu dia punya treatment itu bagaimana. Oke, saya pun nggak tahu kalau kita nggak belajar, iya kan? Tapi di saat kita sudah tahu bagaimana untuk bisa mencegah penyakit itu atau kalau penyakit itu datang, bagaimana kita bisa treat secara natural, kita akan bikin secara natural karena yang kita selalu over and over bilang, we are living at the end of kita hidup di akhir zaman. Oke, one of these days, satu hari nanti, which is soon, kita nggak bisa jual, nggak bisa beli. Oke, nah kalau ada yang sakit begini, what you gonna do? Apa kita mau bikin kalau kita nggak bisa pergi ke farmasi, ya kan? Nggak bisa beli obat, nggak bisa bikin ini. Kita harus tahu natural treatment dan bukan hanya itu, kita bisa menolong orang-orang yang kena muntah ular itu untuk mendapatkan penanganan penanganan alami untuk penyakit muntah ular. Istilahnya ada Tuhan punya cara yang lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan obat-obat yang dikasih di sama-sama dokter seperti itu ya. Nah, itulah yang kita akan mau bahas ini, bagaimana dia punya penanganan, dia punya makanan, gimana orang-orang itu, apa yang kita harus lakukan, kita akan kita akan pelajari pada saat ini. Tapi sebelum kita lanjut, dia punya penanganan, mungkin ada mau kasih tambahan atau pertanyaan dari pemuntah ular. Boleh tambahan nih? Oh iya, silakan, Fon. Iya. Jadi kalau di Indonesia yang kena ini banyak sekali. Oh ya? So banyak yang kena Wow. muntah ular. Hmm. Kita juga pernah kena. Kita juga pernah kena muntah ular. Kalau tuh orang di sini banyak dia pakai biasa Apa? bahan alami. Biasa tuh orang pakai kalau di sini kalau tuh orang kena itu bisa daun kacang panjang, boncis kalau di Manado bilang boncis. Iya, iya, iya. Kacang panjang atau enggak yang paling cepat juga itu pakai getah sagu. Getah sagu, DP getah. Jadi di daun, jadi DP getah itu ambil kong taruh di yang kena itu, yang kena muntah ular itu. Tunggu, Fon. Apa tadi dibilang kacang panjang punya apa, Fon? Daun ya. Daun kacang panjang. Tapi daun yang muda bukan yang tua. Daun muda. Oke, diapain? Dibikin apa DP daun? DP pucuk. Jadi kasih ancor, tumbuh, kasih ancor, baru tempel, oles di yang kena muntah ular itu. Atau enggak yang cepat juga itu getah sagu. Getah sagu. Pohon sagu dang DP daun. Yang masih muda baru ambil, saya potong, baru ambil DP getah, baru taruh di yang kena itu muntah ular. Wow, that's good. Thank you. Cuma ada juga yang lain juga bisa juga. Di sini juga orang Manado orang juga pakai itu belerang. Belerang itu boleh jadi obat untuk orang oles pada yang kena itu muntah ular itu. Iya. Jadi ada banyak, ada banyak DP obat-obat alami banyak. Iya. Yang untuk jadi ada yang dibakar. Jadi kayak Foni kan pernah kena dulu. Jadi dia pakai dulu DP tangan sampai merah. Belum dong dapat DP kepala kata. Bakar pakai macis korek. Bakar di situ. Langsung hilang, langsung kering DP. Bakar pakai api.
bakar pakai korek api, Oh, macis pakai macis yang bilang. oh, Tapi itu ada belerang, ya. Ada belerang. oh, oke, oke, Ada oke. Oh, belerang. wow. Nah, ya, jadi banyak DP Banyak obat. jenisnya obat ya. Kalau di Manado banyak. Apalagi kalau obat alami biasa dia pakai itu banyak DP obat. Oke, oke. Ah, That's good, that's good. ah, ah. Thank you, Nah, Fon. dengan yang tadi yang Oi bilang yang bisa kena mata Hmm? itu bisa sampai buta. Mm-mm. Memang betul banyak yang jadi begitu. Ada yang kena mata sampai buta, ada juga yang sampai meninggal dunia karena Iya, betul, kena itu. betul. Nah, Dengan yang tadi yang Oi bilang juga yang itu yang omak yang katanya Oi rawat yang dia ya, punya mata itu mata palsu. ya. Langsung kita ingat waktu adik dirawat di rumah sakit Malalayang di Prof. Kando waktu itu pas adik satu kamar dengan yang adik yang DP mata juga begitu. Pas Oh, mau kasih bersih dia ambil DP mata, dia kasih ke kita. Anti ini anti kita punya mata. Langsung kita lari, kita lari. Karena memang dia punya mata itu harus kasih bersih. ya, 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 Waktunya itu memang waktunya DP mama mau kasih bersih DP mata dengan ada perawat. ya, Itu kalau enggak salah kan waktu itu adik kena leukemia. ya, Terus ya. satu kamar dengan dia. Itu kalau enggak salah DP nama penyakit itu kalau enggak salah retinoblastoma. Hmm, Betul ya? hmm, hmm, hmm. Iya, dia Nggak tahu punya dari kena penyakit. kanker Ya. kanker mata kayaknya adik itu. Terus dia dioperasi Mhm. mata palsu. Jadi Hmm. waktu dia DP mama mau kasih bersih DP mata, dia ambil DP mata, terus dia kasih ke kita. Kita lari, kita takut waktu itu. Jadi itu pengalaman juga waktu Iya, iya, Oi cerita tadi waktu tentang itu iya, iya, omak yang mau tak bersih. iya, Jadi itu betul. ya. Oke, Iya, ya. thank you ya. Thank you, Fon ya, thank you. Jadi tadi kalau Foni punya apa namanya muntah ular itu kan dibilang oh bisa dibakar, iya kan? Nah sekarang kalau orang kena muntah ular kena di mata, itu kan susah kalau orang mau bakar ya. Nah jadi kita akan kasih treatment bagaimana untuk bisa ini simple treatmentnya ini sangat-sangat simple. Mungkin sesimpel yang tahu tadi daun kacang panjang yang muda atau apa sagu punya apa tadi sagu punya Getah, getah ya. getah-getah Getah. sagu ya. Jadi kita tahu ya di Alkitab kan di sini di Matius 8, Matius 14, 3 Yohanes bahwa Tuhan mau untuk menyembuhkan kita, ya kan? Tuhan mau untuk kita sehat karena tadi dibilang yang menyebabkan yang originator dari penyakit itu asalnya itu dari setan. Setan mau kita menderita, Tuhan mau kita itu sehat. Nah, dan ini kutipan Ellen White dibilang sebelum kita kasih dia punya terapi, dia bilang there are simple herbs. Ada herbal yang simple gitu. Jadi Tuhan punya treatment itu yang tadi dari getah sagu itu sangat simple, teman-teman. Nggak akan ada efek samping, samping sama sekali nggak ada. Nah, nanti kita kasih bagaimana pengalaman orang ini yang nggak ada dia punya sakit sama sekali ya dari dia punya treatment ini. Ada simple herbs, herbal yang sangat simple yang akan digunakan untuk menyembuhkan orang sakit whose effect upon the system, jadi efeknya terhadap kita punya sistem, sangat berbeda dari those drugs that poison the blood and endanger life. Jadi Ellen White bilang bahwa Tuhan punya treatment itu sangat simple, yang dia punya efek itu berbeda daripada orang-orang ambil obat-obat yang dibilang bikin racun kita punya tubuh apa darah dan juga membahayakan kita punya hidup. Nah, tadi kita sudah kasih simple bagaimana dia punya efek samping dari obat-obat itu. That's why Tuhan provide simple herbal-herbal yang sangat simple. Kalau kita punya knowledge yang tadi saya nggak tahu mengenai sagu punya apa namanya sagu punya getah. Kita nggak tahu itu kacang panjang. Sampai kita tahu. Nah, sekarang kita akan share yang lain lagi untuk simple herbal yang kita pelajari di sini ya. Nah, jadi simple herbal itu adalah gampang. Kalau kita orang kena muntah ular, jadi kita bikin ini ya, kita rebus tiga siung bawang putih,
satu gelas air, kemudian direbus selama 5 menit, apinya dikecilin. Kemudian airnya itu kita bersihkan di daerah di mana orang kena kena muntah ular. Kenapa? Karena bawang putih itu antivirus. Nah, tadi kan dia bilang herpes muntah ular itu karena virus. Nah, ini bawang putih ini antivirus. Jadi kita bersihkan dengan antivirus. Oke, dengan antivirus kita bersihkan di mana daerah yang kena muntah ular. Nah, kemudian kalau teman-teman di Indonesia atau di sini ada aloe vera atau lidah buaya, kita ambil aloe vera itu kemudian ditaruh di mana ada itu muntah ular itu gitu. Nah, kenapa aloe vera? Aloe vera itu dia akan menurunkan inflamasi dan sometimes kan muntah ular itu gatal gitu ya atau sakit. Jadi itu dia akan menolong untuk gatal dan promoting skin healing. Jadi dia akan membuat kita punya skin itu akan cepat sembuh gitu karena dia akan menurunkan inflamasi. Jadi kalau ada lidah buaya itu ambil dia punya cairan itu kemudian ditempel di daerah yang kena muntah ular itu. Atau selain itu, jadi ini ada bermacam-macam. Kalian bisa pilih atau bisa alternate. Bisa lidah buaya pagi, sore bisa taruh cabbage leaf. Jadi cabbage itu bahasa Indonesia kol ya. Kol yang bulat itu. Yang apa namanya? Apa di bahasa Indonesia? Ada kol yang daunnya panjang-panjang warna hijau. Kalau ini bulat gitu. Cabbage. Namanya cabbage leaf atau dia punya daun dari cabbage itu tempel jadi kasih hancur itu dia punya daun itu taruh di kulit itu yang kena muntah ular. Nah, apa fungsi dari cabbage leaf itu adalah dia punya daun itu dia akan menurunkan itu sakit dan juga itu cabbage leaves itu dia itu bekerja sama untuk seperti sama to cold packs atau taruh karena ini orang yang kena muntah ular juga ini karena dia bengkak ditaruh es ya atau es untuk kompres. Jadi seperti kompres dingin dan juga dia anti-inflammatory gel untuk menurunkan pembengkakan melalui kompres, cooling compression, dan juga dia mengeluarkan bahan yang menurunkan anti-inflamasi untuk menurunkan inflamasi. Jadi ini cabbage leaf juga ya teman-teman. Jadi sudah tahu ada kacang panjang, dia punya daun yang mudah dihancurkan. Ini juga cabbage leaf dihancurkan, getah sagu ditaruh di situ. Jadi udah banyak natural treatment. Terus sometimes juga karena orang itu gatal-gatal, bisa juga dia dikasih mandi pakai 3 cup dari baking soda, kasih mandi setiap hari, dia tolong untuk dia punya gatal-gatal, atau juga Epsom salt atau garam Inggris ya di Indonesia itu direndam 15-20 menit di air yang hangat 1-2 cup untuk menurunkan inflamasi dan menolong dengan gatal-gatal. Nah, sekarang ini ya. Ini yang kalau kena di mata. Jadi kalau kena di mata itu kan ya mungkin kita apa yang belerang tadi itu yang untuk dibakar itu I don't think kita taruh di mata ya. Jadi apa yang kita taruh kalau orang kena di mata atau di kepala atau di bagian tubuh yang lain selain itu. Jadi bagus kalau di mata di bagian di sini ditaruh apply a thin layer atau layer yang sangat tipis, especially di kalau jadi ini kalau dia punya single muntah ular itu kena di mata. Jadi taruh itu single layer dari onion malam-malam di situ ya ditaruh. Kemudian kalau kena di kepala itu sama taruh onion bawang bombay taruh di kepala. Kemudian dibungkus didiamkan itu selama 1 malam.
Oke. Nah, itulah yang digunakan oleh suami dari orang yang kasih medical missionary, bagaimana dia help tolong dia punya suami yang kena muntah ular ini. Dan dia bilang selama dia bikin treatment ini, suaminya itu nggak sakit gitu, nggak kena dia punya saraf yang sampai sakit gitu, karena dia punya treatment sangat agresif gitu. Dan dan kalau kena di telinga kan biasa dibilang kalau kena di telinga itu bisa merusak kita punya pendengaran. Jadi kalau di telinga itu bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita tumbuk itu bawang putih, ambil dia punya jus dari bawang putih, mix dengan campur dengan 1 sendok makan olive oil atau oil yang available di mana kita berada. Kemudian drop, kasih taruh di telinga gitu. Dan make sure oilnya itu jangan dingin ya, karena kalau taruh di telinga itu harus sama dengan kita punya suhu tubuh. Anything yang taruh di telinga harus sama dengan suhu tubuh, nggak bisa dingin gitu. Jadi itu yang dilakukan kalau kita kena shingles. Kalau di bagian tubuh yang lain kan mungkin agak lebih mudah gitu. Tapi kalau di mata ini yang harus dilakukan secepat mungkin. Kasih bersih pakai pakai apa namanya bawang putih punya air, taruh layer dari onion, bawang putih, bawang bombay, kemudian dibungkus 1 malam. Besok diganti, ditaruh pakai mungkin aloe vera atau anything daun bawang kacang panjang, anything untuk menolong untuk dia punya muntah ular. Nah, sekarang itu yang kita taruh di kulit ya. Nah, sekarang bagaimana kita punya makanan dan minuman? Of course, karena ini adalah virus, kita harus apa? Makan atau minum makanan yang antivirus. Nah, di sini yang kita selalu kasih ini dia punya resep. Untuk orang yang kena muntah ular, sangat baik sekali untuk minum 4 gelas dari garlic dengan onion broth. Jadi satu satu bawang siung yang besar, 5 bawang putih, 3 cups of water, di boil. Kita sudah tahu ini, kita selalu kasih resepnya ya. Selama 15 menit dengan api yang kecil, kemudian diminum. Jadi 4 cup 2 kali sehari. Jadi pagi bangun minum itu, kemudian sisanya selesaikan 4 cups. Jadi selain garlic kan tadi kita sudah tahu, garlic itu antiviral. Nah, sekarang onion atau bawang bombay, dia itu antiviral, anti-inflammatory, dan juga dia ya kalau antiviral dengan anti-inflammatory, ya itu dia akan membunuh virus dan juga akan menolong dengan inflamasi ya. Kita sudah tahu itu. Reduce inflamasi, oke? Dan juga garlic lemon drink. Jadi bagaimana kita bikin garlic lemon drink? Jadi dua siung bawang putih, oke, dicampur dengan 2 sendok makan lemon, kemudian kita minum dengan setengah gelas air. Nah, ini kita minum pas kita makan, kita minum itu. Karena ini garlic ini kita harus agresif kan dia punya treatment, karena kalau nggak disembuhkan itu akan lebih parah, orang bisa meninggal atau kita punya nerve itu atau kita punya saraf itu akan ada kesakitan terus-menerus. Jadi harus di-treat secepat mungkin gitu. Minum onion broth, minum lemon garlic pas kita makan gitu. Dan kalau kita ada turmeric powder atau powder dari kunyit itu 1 sendok makan dicampur dengan madu setengah sendok makan, 1 sendok makan dicampur dengan setengah sendok teh dari madu dengan 1/4 cup of coconut milk setiap hari, 1 kali sehari. Ini anti-inflammatory, antiviral ya. Ini kunyit. Dan kalau kita tahu di Indonesia banyak atau mau rebus dia punya kunyit, minum pakai madu, anything. Tapi kalau bisa kalau ada kunyit, minum itu. Orange peel, kita nggak tahu kalau di sana ada, tapi di sini agak mahal dia punya orange peel powder. Tapi kalau ada,
minum itu inflammatory, antiviral, anti-inflammatory food. Itu super healing. Jadi kalau kita bikin itu aktif, kita bikin itu, biasanya dia punya pengalaman sama suaminya itu nggak ada nggak ada sakit sama sekali, dan pada hari ke-7 sudah completely heal. Sudah nggak ada penyakit, nggak ada sakit sama sekali, dan juga dia punya blister itu, dia punya rash itu hilang. Dan yang paling penting itu adalah kita jangan makan yang manis-manis, walaupun manis-manisnya itu yang dari alami, bukan gula yang dari diproses. Tapi kalau bisa kita reduce itu, karena any sweet atau setiap yang manis itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kalau bisa jangan makan yang proses food, makan makanan yang makanan yang alami, makan anti-inflammatory diet, atau kalau bisa makan yang fresh semua, sayur-sayur, buah-buahan, jangan beli makanan yang proses-proses begitu. Terus kalau kita kena panas, jangan makan yang solid sampai kita punya panas itu turun gitu. Karena kita punya tubuh lagi berperang dengan virus dan segala macam. Jadi kita punya tubuh perlu energi untuk fight. Jadi energi itu jangan kita makan solid food, karena kalau kita makan solid food, kita punya tubuh perlu energi untuk digest food, sedangkan kita punya tubuh perlu energi untuk fight itu virus. Jadi dianjurkan kalau bisa jus begitu. Jangan makan solid food gitu ya. Dan dibilang di sini kalau bisa enema, pakai garlic enema. Terus kita tidur on time untuk meningkatkan imun sistem, minum banyak air, reduce stress, kita mungkin sometimes kalau kita stres, kita punya imun sistem turun. Tadi dibilang orang yang stres bisa kena muntah ular. Itulah di saat dimana kita trust in God ya tadi. Percaya kepada Tuhan bahwa God is in control, apapun permasalahan yang kita alami itu adalah Tuhan izinkan untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan ada stres atau depres begitu. Dan sometimes stres itu bisa menyebabkan orang kena herpes zoster, muntah ular. Dan ayat yang terakhir ini adalah Yeremia 30 ayat 17. Ini Tuhan punya janji kepada kita bahwa saya akan restore health unto thee, saya akan mengembalikan kesehatan kepada kamu, dan saya akan menyembuhkan kamu dari luka-lukamu, said the Lord. Jadi ini kan seperti luka, blister, melepum, bisa saja pecah gitu. Dan Tuhan promise in the Bible bahwa Dia akan menyembuhkan kita dari kita punya luka, Dia akan mengembalikan kita punya kesehatan. Tapi setiap promise atau setiap janji yang Tuhan berikan itu selalu ada Dia punya kondisi. Kondisinya itu adalah kita punya obedience. Karena tadi dibilang penyakit itu karena pelanggaran akan hukum Tuhan. Nah, jadi di sini dalam penyakit apapun ya, bukan hanya penyakit muntah ular, bahwa kalau kita menurut akan hukum-hukum Tuhan, terlebih hukum kesehatan, Tuhan akan preserve kita punya kesehatan. Tapi kalau kita melanggar, disitulah kita akan kena penyakit. Jadi muntah ular karena kita punya sistem kekebalan turun. Kita stres. Orang yang sudah tua, kekebalan tubuh. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Tingkatkan kekebalan tubuh. Exercise. Go in the sun. Di sinar matahari. Sleep early. Makan makanan yang sehat. Dan I'm talking about myself too. Karena sometimes saya sendiri masih berjuang untuk melakukan akan hal-hal ini ya. Ada sirkumstansi tertentu sampai tidak bisa comply dengan semua akan hukum-hukum Tuhan. Tapi disinilah kita diingatkan kembali untuk bergantung kepada Tuhan. Do whatever it takes untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Alkitab bilang siapa yang destroy kita punya temple, Tuhan akan destroy. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau kita itu sehat, kuat untuk kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Memberitakan akan gospel atau karakter Tuhan kepada orang lain. Dan bukan itu saja, kita bisa menolong kita punya keluarga, kita bisa
mempersiapkan orang lain juga untuk menolong mereka dalam kondisi mereka. Terlebih juga kita bisa menyiapkan diri kita untuk krisis ahead of us yang mana you cannot buy, you cannot sell. Ellen White bilang we have to have knowledge, dan Ellen White juga bilang kita semua the church member, semua, setiap every church member, setiap anggota gereja harus take hold of medical missionary. Setiap kita harus ditrain untuk menjadi medical missionary, teman-teman. Waktu kita tinggal sedikit dan di saat kita punya waktu untuk tahu mengenai natural treatment atau medical missionary, we should use our time untuk tahu mengenai natural treatment atau menolong orang lain. Oke, sampai di sini kita punya pembahasan. Kita bahas mengenai muntah ular, cacar api, cacar ular, herpes, shingles. Apa ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, mungkin udah oke tadi ya. Oke, thank you.